Saya ingin menjelaskan dalam closing statement di halaman ke-5 baris terakhir. Ya, depresi itu bukan disebabkan karena menghadapi kesulitan hidup, melainkan karena pikirannya sendiri yang berlebihan. Depresi itu bisa mengenai siapa saja ya. Ketika kita menghadapi kegagalan, dikecewakan, ya seorang istri yang mendapatkan suaminya berselingkuh itu juga bisa menjadi depresi ya. Dan ini skalanya bisa panjang, bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa berkelanjutan sampai gila depresi ini. Ya, tapi ketika Anda merasa ada gejala-gejala seperti ini, Anda harus sadar itu Anda sedang depresi ya. Umpamanya tidak merasa nyaman, ngelihat muka orang tuh nyemangit kabeh, nyebelin gimana tuh, nggak ada gairah berkomunikasi dengan orang lain. Bahkan ketika berinteraksi dengan masyarakat nggak bisa fokus. Seringkali orang ngomong dia nggak paham, bukan bodoh, jadi tidak fokus. Ya, kalau dia masih belajar ya hambur semuanya, nggak paham. Ya, kemudian juga merasa kelelahan yang bersangatan dan lain sebagainya. Ini kalau kita cerita di depresi memang seperti itu. Nah, tetapi dinyatakan bahwa sesungguhnya kesedihan yang engkau rasakan, kekecewaan yang engkau alami itu sebetulnya tidak berlangsung lama. Hanya 5 menit sampai 15 menit lah kesedihan ya. Kita sedih melihat teman kita kena kecelakaan, kita marah melihat suami berselingkuh, kita melihat anak kita nggak lulus ujian, itu kesedihan. Itu tidak lebih, hanya 5 menit sampai 15 menit saja. Setelah itu hati kita akan tenang kembali menjadi tenang. Seperti kita punya balong, di depan rumah ada balong, kita lempar dengan batu, akan terjadi riak-riak yang melingkar di seputar balong itu sendiri. Dia bergoyang. Berapa lama? Enggak lama, 1 jam lah, itu akan tenang kembali kok. Nah, hati kita ini seperti balong, seperti air. Beda orang yang otaknya seorang sufi dengan otaknya seorang filosof. Kalau sufi itu otaknya kayak balong yang tenang, jernih, bening, sampai dasar balong juga kelihatan jelas, ikan-ikan yang berseliweran juga kelihatan semuanya tenang, damai, menyejukkan. Tapi kalau filosof itu seperti sungai yang mengalir, ya. Bedanya apa? Tenang mah tenang, tapi ketika lama-kelamaan berbau busuk juga. Banyak daun-daun yang berjatuhan, lama-lama airnya ada binatang jatuh mati, busuk. Tapi sungai Cimanuk setiap hari ada kerbau mati, nggak bakal busuk karena dia terus mengalir. Nah, posisi saya di mana ketika Profesor Dr. Komarudin Hidayat ya, dalam salah satu virtualnya dia mengomentari Buya Shakhar itu sebetulnya filosof, hanya saja seorang sufi. Lah, jadi saya di mana? Saya ini otaknya otak balong apa otak sungai? Ya udahlah, itu kan pendapat orang saja ya. Tetapi yang jelas begitu, kesedihan kita itu hanya berlangsung 15 menit, setelah itu kita tenang lagi. Kita akan sibuk dengan pekerjaan yang lain, ya masak, nyuci piring, yang ngepel, yang nyetrika dan sebagainya. Kita akan terlupakan itu. Nah, sebabnya kesedihanmu berkelanjutan itu karena pikiranmu mikir lagi, waduh kenapa gagal ya, sampai 3 hari masih adul aja, kenapa gagal, salah berapa, anak saya sudah
dikursuskan di Ganesha, ya kan, guru privat sekali, kok bisa nggak lulus begini? Apa otak saya yang otak anaknya bodoh atau memang nasibnya? Ini akhirnya nyalakan orang lain semuanya. Ini zaman edan, pakai uang semuanya. Akhirnya dulu yang enggak akhirnya kan gitu. Nah itu menjadi depresi akhirnya. Ya, siapa yang mengabadikan kamu sendiri? Sudah, jangan jadi dipikirin. Ya, nah makanya dalam teori Al-Quran, inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan itu bersamaan dengan waktu yang sama ada kemudahan. Tapi banyak orang menerjemahkannya setelah kesulitan akan datang mudah. Nyoma aja. Kalau ma'a itu bersama. Ya. Syekh Taufik wa Syekh Tato ma'a Syekh Tato. Taufik bersama ya datang ke rumah saya, ya bersama-sama, bukan Pak Taufik dulu lalu kemudian besoknya, enggak, bersama. Di mana ada kesulitan di situ ada kemudahan. Itu menjadi persoalannya. Jadi kita punya kemampuan, namanya kemampuan beradaptasi. Nah, karena sudah lama terekam dalam memori kita, nanti akan mengalami kesulitan untuk menghapusnya. Jadi kayak diukir pakai pahat di atas batu, ya nggak mungkin menghapuskannya. Maka memori lama itu kalau sudah terlalu dalam sekali, sekalipun nanti akan terjadi pengendapan memori dalam ruang yang paling bawah, ruang unconsciousness, atau kata orang Belanda verdrongen kompleksen, bawah sekali. Itu jangan dikira dia akan muncul sendiri kok, tidak dipanggil dan kita tidak mengundangnya, dia mereproduksi sendiri. Orang yang dulu gemar ngadu jago sudah bertobat sama saya, udah 10 tahun ya, udah 10 tahun tuh ngadu jagonya. Itu masih sering di malam hari jagonya datang, kukururu ngejak menjago lagi. Nah itu namanya penyakit kambuh semacam itu. Nah itu, jadi ini yang perlu kita ketahui. Pokoknya jangan berlebihan lah. Ya udahlah kita. Makanya metode yang paling terbaik untuk melerai kepedihan hati kita yaitu dengan mengalihkan perhatian, cari kesibukan-kesibukan. Jangan biarkan ada ruang-ruang kosong dalam pikiranmu itu.